kabar Anda di hari Senin ini? Mudah-mudahan semangatnya semakin membara ya. Ya. Karena kalau masuk hari Senin, ketemu sama target-target baru, ketemu sama hal-hal yang kemudian Anda ingin perbaiki dibandingkan dengan minggu lalu gitu ya. Betul, seperti halnya juga bagaimana kemudian di IHSG semoga bisa memperbaiki merahnya di akhir penutupan pada perdagangan pekan lalu. Kalau sudah ada sentimen dari penurunan suku bunga tapi tampaknya belum cukup bisa menopang IHSG terlalu besar. Kita nantikan juga minggu ini ada sentimen-sentimen apa saja ya, nanti akan dibahas dalam dialog berikutnya. Dan pemirsa, selama 60 menit ke depan kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Chu, pemirsa, inilah Market Pass. Oke, kita awali Market Pass dengan sebuah informasi yang cukup membuat masyarakat memperhatikan begitu perkembangan dari informasinya terkait dengan stok bahan bakar minyak di SPBU milik swasta seperti Shell yang menipis sejak akhir Agustus 2025 dan kondisi tersebut berdampak pada pemutusan hubungan kerja pada pegawai SPBU terutama operator. Iya, di salah satu SPBU Shell di Lenteng Agung, Jakarta. Ini stok BBM Shell tinggal sedikit. Pegawai SPBU yang tidak menyebutkan namanya mengungkapkan saat ini SPBU tersebut hanya menjual BBM jenis diesel setelah Shell Super dan V-Power kosong dalam 1 bulan terakhir. Oke, kalau tidak salah di akhir pekan lalu sudah ada joint statement antara Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan operator dari SPBU swasta begitu ya, terkait dengan kesepakatan bahwa operator dari SPBU swasta ini akan mengimpor minyak melalui Pertamina begitu ya. Oke, baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram idxchannel mengomentari berita yang satu ini. Pemirsa, ini ada John Tarmizi, bukan bikin lapangan kerja malah bikin banyak PHK katanya. Iya, kemudian ada Agung_set disuruh beli sama Pertamina. Kalau rakyat mau pakai Pertamax ya nggak beli dari yang lain walau lebih mahal. Oke, baik. Berikutnya komentar yang disampaikan oleh followers Instagram idxchannel mengomentari berita yang satu ini. Ada ASG_NSS, investasi dari luar udah ada tapi malah sekarang tersendat, ntar aja ribut lagi kalau nggak ada investasi masuk dari luar katanya. Ini sebenarnya kalau bicara mengenai concern yang disampaikan oleh ASG ini juga cukup masuk akal ya, karena kalau kita bicara mengenai perusahaan asing yang hengkang dari Indonesia disebabkan oleh berbagai macam hal, ini kemudian menjadi rapot yang mencoreng kinerja dari licensing investasi di Indonesia begitu. Dan word of mouth itu cukup efektif untuk menyampaikan kesan, menyampaikan experience, pengalaman berinvestasi di Indonesia itu seperti apa sih. Yang pasti investor asing lainnya atau investor global lainnya pasti menanyakan kepada mereka yang sudah pernah berpengalaman berinvestasi di Indonesia begitu ya. Itu yang kemudian harus dijagain lah oleh banyak pihak agar iklim persaingannya antara Pertamina dengan SPBU swasta juga tetap sehat. Kemudian juga iklim investasinya juga tetap baik gitu, karena foreign direct investment atau realisasi investasi asing ini menjadi penting juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi yang dilihat jangan angka investasinya di awal saja ya, tapi keberlanjutannya seperti apa. Karena pastinya investor juga melihat iklim persaingannya seperti apa. Belum lagi kalau misalnya ternyata pelindungan tenaga kerja juga tidak direalisasikan bagi perusahaan-perusahaan asing yang kemudian merealisasikan investasinya di Indonesia. Ini kemudian akan dipertanyakan terus-menerus begitu ya. Kita ke informasi ataupun isu viral berikutnya terkait dengan Bank Indonesia yang mencatat nilai kredit yang belum dicairkan atau undisbursed loan perbankan yang mencapai 2.372,11 triliun rupiah pada Agustus 2025. Ya, angka ini setara 22,71% dari total plafon kredit yang tersedia, dan rasio ini juga meningkat dibandingkan dengan posisi akhir 2024 yang sebesar 22,35%. Gubernur Bank Indonesia Periwarjo mengatakan tingginya undisbursed loan ini sejalan dengan sikap pelaku usaha yang masih wait and see terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini begitu. Oke, kita lihat sejumlah komentar yang masuk untuk isu viral berikut ini. Ada komentar dari Etnovando mengatakan penyebabnya adalah terlalu ribet menyiapkan dokumen. Masyarakat lebih pilih pinjol yang cuma modal selfie sama KTP.
Ya. Ini konteksnya kalau pinjam dana yang retail ya, Ya, tapi tadi apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa pelaku usaha lebih wait and see, artinya ini skopnya lebih ke UMKM ataupun Betul, mungkin betul. pelaku usaha ataupun bisnis begitu ya. Ya. Berikutnya komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel pemirsa, ada Billy_Ferdinand. Gimana mau pinjam, persyaratannya harus punya perusahaan. Sementara perusahaan yang ada aja udah pada collab stop produksi gara-gara dicekek pajak. Yang benar itu pajak dan juga diturunin. Jadi perusahaan bisa berkembang katanya. Ini yang kemudian jadi concern ya, bukan hanya kemudian likuiditasnya ada, dana yang disalurkan juga ada banyak yang potensial, tapi kemudian kembali lagi ke masyarakat ataupun dari kalangan pelaku usaha yang tampaknya masih ragu ya untuk kemudian berinisiatif dan melakukan usaha, masih meragukan terkait dengan daya beli masyarakatnya seperti apa, belum lagi terkait dengan tadi kebijakan-kebijakan pajak ya. Kita ke komentar dari @leonism25, gimana nggak nganggur, UMKM mau minjam pendanaan buat usaha aja susah, kemarin aja ngajuin KUR Mandiri udah 3 kali survei ujung-ujungnya digantung sampai sekarang. Oke, sebetulnya kalau ngelihat point of view dari perbankan sendiri kan mereka memang punya mekanisme untuk membaca calon debitur secara detail begitu ya. Mereka punya tingkat compliance agar menekan tingkat non-performing loan atau kredit macet begitu. Kalaupun memang dinilai tidak comply, tidak sesuai dengan kualifikasi calon debitur yang ideal menurut perbankan, ya itu kemudian menjadi hak prerogatif perbankan sendiri. Tapi di satu sisi juga ada target penyaluran dari dana perbankan sendiri kepada masyarakat, kepada sektor-sektor produktif. Apalagi kemarin perbankan Himbara baru diguyur 200 triliun rupiah ya. Jadi makin banyak dana-dana yang sebetulnya ada di bank, tapi ya itu karena mekanismenya berlapis dan kita juga sama-sama pahami karena inilah salah satu sektor yang kalau ada apa-apa NPL-nya naik sangat signifikan, akan berdampak kepada berbagai macam sektor usaha gitu. Jadi ya paham juga point of view dari perbankannya sendiri gitu ya. Iya, dan ini juga yang kemudian kita nantikan kalau sejumlah analis mengakui adanya mungkin dalam waktu 1-2 bulan terakhir ini adanya peningkatan cukup drastis akan terjadi di IHSG khususnya di saham-saham perbankan big caps ya. Tapi ini dalam jangka menengah hingga panjangnya penantiannya terkait dengan return dari perbankan itu sendiri. Apakah kemudian bisa berhasil membuktikan kredit ini bisa benar-benar menggerakkan ekonomi gitu atau jangan-jangan sampai menimbulkan masalah baru terkait dengan kredit macet itu sendiri ya. Sekali. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Pemirsa, pemerintah yang terus mendorong optimalisasi energi panas bumi alias geothermal seiring dengan masih rendahnya pemanfaatan dibandingkan dengan potensinya. Padahal energi baru terbarukan ini potensinya menopang program hilirisasi. Ini kurang lebih case-nya sama ya, seperti tadi undisbursed loan, uangnya banyak tapi nggak bisa disalurkan secara belum optimal ya penyalurannya gitu. Kita Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan geotermal ke depan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pelanggan rumah tangga, melainkan pelanggan yang lebih besar yakni industri. Pemerintah ingin agar geotermal mendukung program hilirisasi agar produk-produk buatan industri bisa diterima di pasar global sejalan dengan tren ESG, Environmental, Social, and Governance. Oke. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini, pemirsa. Soal potensi dari energi panas bumi. Oke, silakan Nusa. Ya, ini ada Gianto_Werti. Anda melihat potensi, kami curiga. Wah, trust issue nih kayaknya. Baik, komentar berikutnya ada dari Opi_Yovita22. Why not? Karena lebih ramah lingkungan ya. Ini juga nyambung dengan tadi ya caption dari berita yang satu ini terkait dengan penggunaan geothermal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan capaian indikator ESG. Baik, kemudian ada @miranda_mira_6, potensinya besar tapi kok nggak kunjung maksimal pemanfaatannya. Ini kemudian mengingatkan saya pada kemarin ya acara geotermal yang cukup besar. Ini kemudian saya cukup survei beberapa. Ternyata memang harapannya dari perusahaan-perusahaan yang kemudian bergerak di bidang geotermal ini sebetulnya harapannya adalah mengangkat geotermal ini beyond electricity. Jadi bahkan mereka sudah menghasilkan produk misalnya kopi gitu yang kemudian dipanaskan ataupun dikeringkan menggunakan energi panas bumi. Nah, tapi kemudian ini juga kita harapkan ya bukan hanya kemudian terbatas pada 1-2 produk atau mungkin memberdayakan ekonomi lokal di segelintir daerah saja misalnya Kamojang gitu ya, tapi bisa diperluas lagi karena katanya ada harapan juga geotermal ini kalau
Indonesia punya cadangan panas bumi katanya kedua terbesar di dunia. Harapan besarnya bisa jadi katanya geothermal tourism gitu. Oke. Dan yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya produk turunan dari geothermal ataupun energi panas bumi ini dapat diketahui oleh pelaku usaha pengguna begitu ya. Jangan sampai kemudian variasi dari produk turunan geothermal ini banyak tapi tidak diketahui oleh pelaku usaha gitu, sehingga serapannya juga nggak terlalu banyak begitu ya. Kita dukung lah ya terkait dengan penggunaan ataupun eksploitasi atau eksplorasi lah terkait dengan energi baru terbarukan. Salah satunya adalah geothermal. Dan pemirsa, ditutup penguat di level 8.051 pada perdagangan di hari Jumat. IHSG mencatatkan kenaikan 2,51% dalam sepekan. Iya pemirsa, informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh rekan Wiki Adrian. Pemirsa jangan kemana-mana, Market Plus akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Indeks harga saham gabungan IHSG berhasil rebound di akhir perdagangan di Jumat pekan lalu dan ditopang penguatan signifikan saham DSSA di tengah transaksi negosiasi nilai 32,39 triliun rupiah. Kondisi berbeda terjadi pada rupiah yang melemah dalam ke level terendah sejak 14 Mei 2025. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,53% di level 8.051,12. Sekaligus level intraday tertinggi di Jumat. Nilai transaksi mencapai 69,48 triliun rupiah. Nilai transaksi terbilang sangat besar karena di sepanjang pekan lalu, rata-rata nilai transaksi harian di bursa 19,42 triliun rupiah. Sebanyak 48,84 juta saham berpindah tangan dalam 1,87 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar terkerek menjadi 14.632 triliun rupiah. Nilai transaksi terbilang sangat besar karena di pekan lalu, rata-rata nilai transaksi harian di bursa 19,42 triliun rupiah. Berdasarkan data pasar, nilai transaksi melejit karena transaksi nego saham DSSA senilai 32,39 triliun rupiah. Rata-rata harga beli pada transaksi tersebut senilai Rp108.018 per saham. Sering dengan aksi tersebut, saham DSSA sempat ambruk ke level Rp107.800 per saham atau turun 1,37%. Tiga sektor dengan kenaikan tertinggi diantaranya IDX Industri melesat 4,55%, IDX Basic Industri naik 1,87%, dan IDX Non-Cyclical menguat 1,26%. Tercatat saham utama yang mendorong penguatan IHSG DSSA ditutup menguat 4,46% di level Rp114.150 per saham dan berkontribusi 18,69 indeks poin. Saham BRMS juga melesat naik 17,12% ke level Rp650 per saham dan menyumbang 10,64 indeks poin. Adapun saham yang menjadi pemberat utama IHSG, saham AMMN turun 4,95% di level Rp7.675 per saham dan menyumbang minus 12,53 indeks poin. Di tengah penguatan IHSG, kondisi berbeda terjadi pada nilai tukar rupiah yang berbeda arah dengan mengalami pelemahan dalam. Dilansir dari Refinitiv, nilai tukar rupiah di Jumat melemah dalam 0,52% ke posisi Rp16.585 per dolar Amerika Serikat dan merupakan posisi terlemah sejak 14 Mei 2025. Penguatan dolar Amerika respon investor terhadap pernyataan Gubernur The Fed, Jerome Powell, dalam konferensi pers mengeluarkan pernyataan yang dinilai kurang dovish. Perkembangan ini membuat investor sedikit kurang yakin mengenai seberapa agresif The Fed bakal memangkas suku bunga acuan ke depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Usai melakukan pembicaraan via telepon, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Presiden China Xi Jinping telah memberikan lampu hijau atas rencana divestasi TikTok di Amerika Serikat. Dan di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya tidak secara eksplisit menyebut telah memberikan restu final, namun menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap kepentingan bisnis China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Presiden China Xi Jinping telah memberi lampu hijau atas penjualan TikTok Amerika Serikat ke investor Amerika, meski negosiasi teknis belum tuntas. Trump mengungkapkan hal tersebut usai melakukan pembicaraan dengan Xi Jinping melalui panggilan telepon. Dalam hal ini, baik Amerika maupun China sama-sama menegaskan masih ada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan perbedaan atas proposal divestasi mayoritas saham ByteDance di TikTok Amerika Serikat.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya tak secara eksplisit menyebut telah memberi restu final, namun menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap kepentingan bisnis China. Kepentingan itu muncul setelah Amerika Serikat dan China mengumumkan kerangka kesepakatan yang membuka jalan bagi ByteDance menjual operasi TikTok di Amerika Serikat kepada konsorsium investor Amerika. Tujuannya menjaga aplikasi tetap beroperasi di Amerika Serikat dan menghindari larangan atas alasan keamanan nasional berdasarkan undang-undang yang diteken Presiden Joe Biden pada 2024. TikTok Amerika Serikat diperkirakan bernilai 35 hingga 40 miliar dolar Amerika, meski valuasi sektor teknologi kian melambung berkat perkembangan kecerdasan buatan. Adapun Donald Trump kembali memperpanjang tenggat divestasi ByteDance hingga 16 Desember 2025 atau yang keempat kalinya sejak menjabat. Lebih lanjut, sebelumnya beredar kabar bahwa konsorsium pembeli TikTok Amerika Serikat yang mencakup Oracle Corp, Andreessen Horowitz, serta Silver Lake Management LLC. Berbagai sumber IDX Channel. Bank of Japan memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 0,5% dan mengumumkan rencana untuk mulai melepas kepemilikan besar Exchange Traded Fund atau ETF dan Japan Real Estate Investment Trust atau J-REITs. Keputusan BOJ mempertahankan suku bunga juga mencerminkan kehati-hatian di tengah ketidakpastian politik domestik setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran dirinya yang memicu persaingan kepemimpinan baru. Sementara itu di saat yang sama BOJ juga menyebut pelepasan aset akan dilakukan di mana Bank Sentral berencana melepas ETF senilai sekitar 620 miliar yen per tahun berdasarkan nilai pasar setelah persiapan teknis selesai. Ini menjadi kali pertama BOJ secara terbuka menyebut rencana melepas ETF yang saat ini bernilai buku sekitar 37 triliun yen. Tetapi jika dihitung berdasarkan nilai pasar mencapai 74,5 triliun yen per Maret 2025. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa 3 indeks utama Wall Street mencatat rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua berturut-turut pada perdagangan di hari Jumat pekan lalu dan didorong oleh pemangkasan suku bunga pertama oleh The Fed di tahun 2025, serta indikasi pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Volume perdagangan mencapai level tertinggi sejak April seiring dengan kenaikan saham FedEx setelah laporan laba yang positif. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan di Amerika Serikat di Jumat lalu. Pemirsa, Dow Jones Industrial Average naik 0,37% ke level 46.315, indeks S&P 500 naik 0,49% ke level 6.664 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,72% ke posisi 22.631. Sementara itu, pemirsa, dari bursa Eropa, saham-saham Eropa bergerak tipis pada perdagangan di hari Jumat penutup pekan yang penuh dinamika dengan sentimen yang banyak dipengaruhi oleh keputusan penting Bank Sentral. Indeks acuan pasar saham Eropa Stoxx 600 ditutup melemah tipis 0,16% ke level 554,12. Kemudian indeks Jerman melemah 0,15% ke posisi 23.639 dan FTSE 100 Inggris melemah 0,12% ke posisi 9.216. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Mas Hendra Wardana, founder Republik Investor. Selamat pagi Mas Hendra. Halo, selamat pagi Mas Wiki, selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Mas Hendra di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu Mas Hendra. Kalau kita bicara mengenai salah satu sentimen positif yang kemudian ada di global terkait dengan The Fed yang akhirnya memutuskan memangkas suku bunga sebagaimana juga sudah diprediksi sebelumnya dan hal ini juga menandai dimulainya kembali siklus pelonggaran moneter global begitu. Investor global juga mulai masuk ke pasar aset beresiko nampaknya. Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah sentimen positif bagi aset beresiko termasuk pasar saham, Mas Hendra? Iya, betul sekali Mas Wiki. Bisa dibilang keputusan The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 bips ke level 4,25%. Sebenarnya sudah sangat diantisipasi oleh pasar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat reaksi muncul lebih kepada konfirmasi bahwa siklus pelonggaran moneter global sudah resmi dimulai kembali. Jadi bagi investor global bisa dibilang sinyal ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya tingkat suku bunga di Amerika Serikat turun, imbal hasil dari aset-aset aman katakanlah seperti obligasi Amerika Serikat juga bisa dibilang akan turun. Akibatnya investor global pastinya akan
mulai mencari peluang di aset-aset yang berisiko gitu, yang menawarkan notabene return lebih tinggi. Misalnya saham di emerging market katakanlah seperti di Indonesia. Selain itu kalau misalnya kita lihat juga pemangkasan The Fed ini juga mempersempit selisih bunga antara Amerika Serikat dan Asia. Jadi bisa dibilang ini mengurangi tekanan mata uang global. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri selama 1 pekan terakhir, asing pun juga mencatatkan net buy sebesar 1,4 triliun di pasar saham Indonesia, terutama di saham BBRI. Kalau misalnya kita lihat asing masih mencatatkan net buy sebesar 1,2 triliun, BRMS sebesar 509 miliar, BRPT 376 miliar, dan Petrosi 341 miliar. Jadi artinya adalah bisa dibilang investor global mulai masuk ke aset-aset yang berisiko, khususnya di emerging market Indonesia. Artinya sudah ada pergerakan positif dan ini tercermin dari penguatan IHSG selama pekan lalu begitu ya, yang menguat kurang lebih ya 2%-an kalau tidak salah ya di pekan lalu, Mas Hendra. Iya, betul sekali. Kalau misalnya kita lihat memang IHSG bisa dibilang naik kurang lebih 2%, dan kalau misalnya kita lihat juga asingnya juga sudah mulai net buy. Dan yang menarik adalah di saat para analis memprediksi sampai akhir tahun IHSG di level 8.000, justru ini sudah breakout di level 8.000 atau 8.051, dan potensi untuk IHSG menguji area psikologisnya di 8.100 atau bahkan bisa di level 8.200 sampai akhir tahun. Oke, mengapa kemudian ini menjadi sebuah kesimpulan terkait dengan siklus pelonggaran, selain kemudian The Fed menurunkan tingkat suku bunga acuan, Bank Indonesia juga, walaupun memang keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan sebelum kemudian The Fed memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan, tapi nampaknya ya secara tren begitu ini inline begitu ya, dan juga bisa dimanfaatkan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar modal domestik menyikapi narasi ini ataupun mungkin sentimen ini, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya kita lihat bisa dibilang yang tadi Mas Wiki sampaikan ya, ketika misalnya Bank Indonesia juga menurunkan suku bunganya di level katakan 4,75%, The Fed juga menurunkan tingkat suku bunganya, bisa dibilang ini menjadi momentum bagi para pelaku pasar untuk pertama kita juga bisa melihat aliran dana asing juga sudah mulai masuk sebesar 1,4 triliun, terutama di saham-saham seperti perbankan, BRI, terus juga katakanlah di energi terbarukan seperti BRPT atau di saham energi Petrosi. Jadi bisa dimanfaatkan ke saham-saham yang notabene memang lagi diburu oleh asing. Ketika misalnya kita lihat juga komoditas global juga sudah mulai mengalami kenaikan. Jadi bisa dimanfaatkan momentumnya, terutama saham-saham konglomerasi yang tadi saya sampaikan seperti BRPT dan Petrosi bisa menjadi pilihan juga untuk para pelaku pasar untuk trading jangka pendek. Oke, bisa masuk ke saham-saham yang mulai dilirik oleh asing, tapi semua kembali ke persediaan modal sendiri begitu ya. Kalaupun memang ternyata masih banyak, ya potensinya ini sangat menarik, bisa dimanfaatkan begitu, walaupun secara harga sudah mulai ada kenaikan. Tapi ya pada saat seperti ini mungkin juga bisa diseleksi saham-saham yang potensinya cukup besar untuk bisa naik, tapi secara harga masih murah begitu ya. Ada sektor-sektor yang menurut Anda secara valuasi itu kayak masih murah, tapi secara potensi mungkin akan terkerek oleh sentimen pelonggaran stimulus moneter global ini, Mas Hendra? Iya, sebenarnya kalau misalnya saya lihat selain dengan stimulus global dari dalam negeri juga kita bisa lihat ya, ketika misalnya Pak Purbaya menggelontorkan dana 200 triliun ke beberapa bank himbara, sebenarnya saham seperti Bank BRI bisa dibilang dengan kondisi harga saat ini pun masih menarik untuk dicermati. Tinggal kita trading plan-nya seperti apa. Kalau misalnya memang risk profile-nya konservatif, mungkin bisa buy on weakness, sabar dulu. Tapi kalau misalnya memang risk taker, bisa langsung untuk spekulatif buy di sana. Karena kalau misalnya kita lihat saham seperti BBRI tadi, selain katalis dari global asing juga masuk, dari domestik juga ada katalis positif terkait dengan kucuran dana sekitar 200 triliun, salah satunya Bank BRI yang diuntungkan. Dan kalau misalnya kita lihat dengan penurunan dari suku bunga sebesar 4,75%, ini pastinya akan membuat BBRI akan lebih agresif lagi untuk menyalurkan kreditnya. Pertanyaannya adalah apakah ketika misalnya suku bunga diturunkan, daya beli masyarakat akan meningkat seiring apakah UMKM atau perusahaan-perusahaan mau ngambil bunga dengan bunga rendah
rendah. Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaan yang kita akan sama-sama lihat nanti hasilnya seperti apa. Baik, pertanyaan berikutnya adalah kalau suku bunga acuan turun, apakah serta-merta suku bunga kredit juga akan langsung turun? Nggak juga biasanya ya? Suku bunganya pasti akan turun, tapi Oke. lebih ke apakah konsumsi rumah tangga akan meningkat. Apakah Baik. ketika misalnya suku bunga rendah ini masyarakat berani untuk meminjam uangnya ke bank usaha dengan kondisi yang bisa dibilang daya beli masyarakat Indonesia Baik. sekarang lagi rendah. Harapan kita memang ketika suku bunga itu turun ada keberanian dari UMKM atau perusahaan-perusahaan untuk mengambil kreditnya sehingga konsumsi rumah tangga meningkat, perusahaan-perusahaan juga ekspansi dan akhirnya pertumbuhan ekonomi juga naik. Yang paling penting perbankannya cepat menurunkan suku bunga kreditnya begitu ya, karena kan dari BI-nya sendiri juga kan memang sudah menurunkan begitu. Seperti kita tahu kalau suku bunga BI-nya naik, suku kreditnya atau bunga kreditnya cepat naik, tapi kalau suku bunga BI turunnya di perbankan untuk bunga kreditnya agak lama begitu. Baik, momen seperti ini risiko apa yang mungkin bisa dihadapi Mas Hendra? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara momen seperti ini tentunya peluangnya besar ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya resikonya pun juga tidak boleh diabaikan ya. Terkait dengan pertama resiko eksternal pastinya masih ada ketika misalnya The Fed apakah benar-benar akan menurunkan tingkat suku bunganya katakanlah sampai akhir tahun, apakah The Fed akan menurunkan suku bunganya satu kali lagi gitu kan. Nah, kedua terkait misalnya dalam negeri, apakah pertumbuhan ekonomi ketika misalnya tingkat inflasinya apakah akan naik seiring daya beli masyarakat meningkat atau tidak gitu kan. Ini nanti kita akan lihat. Nah, ketiga terkait dengan kondisi dari nilai tukar rupiah. Kalau misalnya kita lihat yang tadi Mas Wiki juga paparkan, nilai tukar rupiah saat ini bergerak di level 16.645 yang bisa dibilang mengalami pelemahan tertinggi gitu loh. Saya masih berharap rupiah masih bisa kuat di range 16.200 sampai 16.700. Oke, ini yang kemudian apa ya, sedikit agak luput gitu ya dari perhatian investor terkait dengan fluktuasi dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini karena berbagai macam isu yang nampaknya lebih dijadikan concern oleh pelaku pasar. Baik, sejauh mana terkait dengan pelonggaran moneter global ini akan berpengaruh terhadap aset safe haven yang mungkin dinilai tidak terlalu favorable. Kita akan lanjutkan usai jeda berikutnya dan juga kita juga akan kembali dengan pembahasan terkait dengan saham-saham pilihan dari Anda Mas Hendra. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Hendra Wardana, founder Republik Saham, kita akan lihat terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, IHSG sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 0,17% di level 8.063,919. 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada BRPT, Antam, PTRO, HMSP dan juga Bumi. Sementara itu BRMS, Data, Okas, kemudian juga Koin dan Raja ini menjadi top losers. Non-cyclic menjadi sektor yang memimpin penguatan dengan penguatan 0,78%. Sementara itu sektor industri, kesehatan, non-cyclic dan juga transportasi mengalami pelemahan dan tentu saja masih kemudian terus bergerak. Dan berikutnya kita akan lihat pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia dibuka mix dengan Nikkei dibuka menguat cukup signifikan 1,44% di level 45.693. SCI Singapura dibuka menguat 0,07% di level 4.305. Kospi Korea dibuka menguat 0,72% di level 3.470. Kemudian Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,34%. Saham-saham pilihan dari Mas Hendra Wardana pagi hari ini diantaranya adalah ada SRTG, kemudian juga Ratu, Buka, kemudian SCMA dengan seluruh rekomendasi saham di pagi hari ini direkomendasikan. Baik, kita ke Mas Hendra. Mas Hendra, kita bahas saham-saham pilihan dari Anda. SRTG seberapa menarik dari point of view Anda mengenai saham yang satu ini?
Iya, kalau misalnya kita lihat Saratoga saat ini sudah diperdagangkan di level 1970 ya, atau naik sebesar 1,29%. Kalau misalnya kita lihat memang Saratoga akan ada diuntungkan ya sebenarnya bisa dibilang terkait dengan menyambut IPO dari emas. Jadi kalau misalnya kita lihat memang Saratoga bisa dibilang selaku investor besar emas, jadi bisa dibilang akan terkena exposure positif menjelang IPO. Dan kalau misalnya kita lihat juga secara teknikal dia juga sudah rebound dari support trend line-nya pada minor trend. Jadi kalau misalnya kita lihat juga selama 1 pekan juga asing juga sudah mulai melakukan net buy di saham tersebut. Jadi saya menyarankan untuk Saratoga buy dengan target resisten di level 2020 dan take profit keduanya di 2090 dengan batasan stop loss di level 1870 untuk saham Saratoga. Baik, dari Saratoga kita ke Ratu, Mas Hendra. Oke, kalau misalnya untuk Ratu sendiri, kalau misalnya kita lihat diperdagangkan melemah ya, sekarang sebesar 1,2%. Jadi tapi justru malah momentum yang menarik untuk Ratu untuk dibeli dengan harga saat ini, karena saham Ratu sendiri kalau misalnya lihat juga sudah rebound di support klasiknya di area 5.400 sampai 5.700, dan sebenarnya juga kemarin dia juga sudah break out trend line-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat indikator MACD juga golden cross. Jadi untuk Ratu sebenarnya bisa beli dengan area saat ini atau di level katakanlah di 6.000 sampai 6.300 bisa dibeli dengan target resisten untuk saham Ratu di level 6.650 dan take profit keduanya di 6.800 dengan batasan stop loss di level 6.150. Baik, dari Ratu kita ke Buka, Mas Hendra silakan. Oke, kalau misalnya untuk saham Bukalapak tadi sempat menguat ya di level 179 atau menguat sebesar 2%, tapi saat ini melemah sebesar 0,57 poin atau di level 174. Jadi menarik untuk buka dengan harga saat ini di 173 sampai 174, bisa untuk spekulatif buy dengan target take profit di level 180, take profit keduanya di 185 dan batasan stop loss-nya di 169 untuk saham Buka. Baik, dari Buka kita ke SCMA, silakan Mas Hendra. Oke, untuk SCMA sendiri tadi sempat tertingginya di level 338 dan saat ini melemah sebesar 0,50% di level 330 atau turun 2 poin. Jadi menarik dengan harga saat ini untuk buy SCMA dengan target resisten untuk SCMA di take profit pertama di level 356 dan di take profit kedua 374 dengan batasan stop loss untuk SCMA di level 316. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Hendra, diantaranya adalah ada SRTG, kemudian juga Ratu, Buka, dan juga SCMA dengan support dan juga resistance sudah disampaikan tadi oleh Mas Hendra, seluruhnya direkomendasikan buy begitu ya. Baik, kita ke pembahasan terkait dengan aset safe haven. Nampaknya mungkin ini apakah Anda melihat tidak dinilai favorable lagi dari point of view investor, mengingat aset-aset berisiko mulai dilirik dan juga trennya sudah bergerak begitu. Apa yang bisa dimanfaatkan sebetulnya kalau kita lihat saat aset safe haven dinilai tidak terlalu favorable, mungkin harganya juga akan turun, bisa jadi kesempatan buat bisa masuk di level terdiskon atau seperti apa Mas Hendra? Iya, Mas Wiki, sebenarnya bisa dibilang ketika investor melihat aset berisiko, katakanlah seperti saham dan obligasi emerging market, pastinya bisa dibilang dengan kondisi saat ini akan lebih menarik ya. Maka bisa dibilang safe haven seperti emas, dolar, atau US Treasury. Jadi bisa dibilang agak sepi peminat. Alasannya sederhana, pastinya adalah investor ingin mengejar imbal hasil yang lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi arus modal cenderung pasti akan keluar dari safe haven gitu kan, menuju instrumen yang bisa dibilang berisiko atau bisa dibilang yang potensinya lebih besar nih. Bisa dibilang ya memang pola seperti ini setiap apa ya, bisa dibilang setiap siklus bisa saja terjadi ketika misalnya pasar global sudah merasa lebih tenang gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya gitu kan, apakah ketika misalnya safe haven sebagai peminat ada yang bisa kita manfaatkan bagi para investor gitu kan? Ya, bisa dibilang justru ini juga bisa dibilang peluang ya ketika misalnya safe haven katakanlah seperti peminat gitu kan. Kalau misalnya kita lihat juga nanti misalnya harganya cenderung terkoreksi gitu. Contohnya misalnya emas gitu kan. Jadi kalau misalnya emas
ada penurunan, bisa dibilang ya ini jadi momentum juga gitu kan buat investor yang notabene jangka panjang, yang bisa dibilang risk profile-nya konservatif gitu kan, yang pengen lebih aman, mungkin bisa jadi momentum ketika memang harga emas lagi mengalami penurunan gitu kan. Jadi Baik. bisa dibilang begitupun juga ketika misalnya ya mungkin itu dulu, Mas Vicky. Baik, karena ini juga kemudian dijadikan momen yang tepat untuk mendiversifikasi portofolio begitu ya. Betul. Salah satunya adalah pada saat ingin memanfaatkan momentum masuk ke aset yang lebih berisiko, tapi ya diversifikasi risiko untuk portofolio investasi masuk ke aset safe haven. Baik, terkait dengan Betul. penguatan IHSG sejauh ini secara proyeksi IHSG akan seperti apa di hari ini, Mas Hendra, singkat saja. Oke, IHSG kalau misalnya kita lihat sekarang melemah lagi di level 0,06% atau di level 8.045. Tadi memang juga sempat tertingginya di level 8.087. Ada kecenderungan IHSG memang akan koreksi sehat di level 8.000 di 8.000 supportnya, atau di resistennya akan di level 8.100. Jadi saya melihat memang akan ada konsolidasi, tapi memang konsolidasi kecil untuk IHSG sebelum mengalami penguatan lanjutan di level 8.100. Baik, semoga memang apa yang Anda sampaikan di pagi hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya di hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Hendra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa Mas Vicky. Selamat. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami. Sejenak kami akan kembali dengan informasi menarik yang akan juga disampaikan oleh rekan Rosalin Siu. Ocha, informasi apa yang akan disampaikan nanti? Ya baik, Wiki dan juga pemirsa, ada informasi terkait dengan gencarkan diversifikasi bisnis. PT Petrosi Tbk umumkan akuisisi perusahaan Singapura SBPL, dan informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, masa penawaran umum atau initial public offering atau IPO PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas berakhir hari Jumat lalu. Ya pemirsa, jika tak ada halangan, ini emas akan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 23 September 2025. Masa penawaran umum untuk initial public offering atau IPO PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas berakhir hari Jumat lalu. Berdasarkan prospektus anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDK ini, memulai masa penawaran umum perdana saham pada tanggal 17 hingga 19 September 2025. Sebelumnya, masa penawaran awal alias bulk building berlangsung pada tanggal 8 hingga 10 September 2025. Emas mematok harga IPO final di Rp2.880 per saham. Dengan melepas 1,61 miliar saham atau setara 10% dari modal didapatkan dan store setelah IPO. Perseroan berpotensi meraup dana segar hingga Rp4,65 triliun. IPO emas juga masuk ke tahap penjataan saham. Lalu distribusi saham secara elektronik dilakukan pada tanggal 22 September 2025. Jika tak ada aral melintang, emas bakal tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 September 2025. IPO emas dikawal oleh 7 sekuritas. Para penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Sinarmas Sekuritas. Sementara sekuritas penjamin emisi efek adalah UOB Kai Hian Sekuritas, Aldira Cita Sekuritas Indonesia, OCBC Sekuritas Indonesia, dan Amantara Sekuritas Indonesia. Berbagai sumber untuk IDXino. Emiten Prayogo Pangestu PT Petrosi Tbk mengumumkan telah menandatangani non-binding term sheet dengan para pemegang saham Scanbuild Pte Ltd atau SBPL terkait dengan rencana pengambil alihan mayoritas kepemilikan saham di SBPL. Ya, SBPL sendiri merupakan sebuah perusahaan berbasis di Singapura yang bergerak di bidang plant civil engineering construction dan maintenance work untuk industri pengolahan kimia serta minyak dan gas onshore.
Manajemen Petrosi menyatakan bahwa penandatanganan tersebut merupakan langkah awal dan akan ditindaklanjuti melalui proses due diligence dan negosiasi lebih lanjut. Rencana pengambil alihan mayoritas kepemilikan saham di SBPL merupakan bagian dari strategi pertumbuhan dan diversifikasi Petrosi untuk mendukung pengembangan usaha dan ekspansi bisnis di sektor kimia dan energi. Sebagai langkah strategis, Petrosi akan mengembangkan SBPL sebagai bisnis hub bagi ekspansi bisnis ke kawasan Asia Pasifik yang mencakup Singapura, Papua Nugini, dan Indonesia. Pemirsa, emiten otomotif PT Jantra Group Indonesia Tbk dengan kode saham KAQI melakukan penyesuaian alokasi dana IPO untuk memperkuat ekspansi bisnis. Ya, dalam RUU PSLB Jumat 19 September lalu, Perseroan mengumumkan pergeseran alokasi dana IPO yang sebelumnya diperoleh 49,58 miliar rupiah pada 10 Maret 2025. Dalam RUU PSLB Jumat 19 September, Perseroan mengumumkan pergeseran alokasi dana IPO yang sebelumnya diperoleh 49,58 miliar rupiah pada 10 Maret 2025. Alokasi awal untuk belanja modal 34,53 miliar rupiah, operasional 6,53 miliar rupiah, dan pinjaman ke entitas anak 8,5 miliar rupiah. Hingga Agustus 2025, realisasi dana mencapai 33,23 miliar atau 67,03%. Setelah penyesuaian, alokasi dana berubah menjadi belanja modal 42,43 miliar rupiah atau 76,11%, operasional 800 juta rupiah atau 1,61%, dan pinjaman ke entitas anak 6,34 miliar rupiah atau 12,79%. Langkah ini dipastikan untuk memperkuat infrastruktur bengkel modern berskala besar. Direksi perusahaan bergaskan penekanan belanja modal akan mempercepat pertumbuhan jaringan bengkel di kota potensial seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Strategi ini diharapkan menciptakan nilai jangka panjang dan pondasi berkelanjutan bagi para pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siap hadir dan menyampaikan pidato sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat. Ya, dalam perjalanan menuju New York, Presiden sempat transit di Osaka, Jepang, dan secara langsung menyaksikan Osaka Expo 2025. Dan di Osaka Expo ini di Indonesia mendapatkan komitmen investasi cukup besar, yakni sebesar 392 triliun rupiah. Sebelum menghadiri sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo terlebih dahulu mengawali perjalanan resmi kenegaraan dengan transit di Osaka, Jepang. Presiden juga mengunjungi langsung Pavilion Indonesia Expo 2025 di Osaka. Dalam ajang Osaka Expo 2025 ini, Indonesia mendapatkan komitmen investasi besar. Lewat Pavilion Indonesia, komitmen investasi senilai 23,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 392 triliun rupiah. Komitmen tersebut ditargetkan akan terrealisasi investasinya di Indonesia mulai 2026. Selain investasi, partisipasi Indonesia juga menjadi ajang memperkuat national branding dengan menegaskan komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Komisioner Jenderal dari Pavilion Indonesia, Vivi Yulaswati, menegaskan bahwa komitmen investasi sebesar 392 triliun rupiah dari Jepang ini tentunya akan memperkuat potensi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang pertama tentunya sebagai national branding, bahwa Indonesia dalam konteks pembangunannya kita sangat memegang teguh prinsip-prinsip keberlanjutan, ya, supaya generasi mendatang tetap bisa menikmati alam, budaya, dan juga kehidupan kualitas hidup yang paling tidak sama baiknya dengan apa yang kita rasakan saat ini. Pengunjungnya tentunya sebagian besar dari Jepang, ya, mereka sangat antusias, namun juga kita mendapat kunjungan banyak dari pengunjung negara-negara lain
kemudian juga dari prominent people ya, ada beberapa prince, kemudian perdana menteri untuk hadir juga di sini secara khusus. Usai dari Osaka, Jepang, Presiden Prabowo langsung bertolak menuju New York, Amerika Serikat. Lepas landas dari Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka, pesawat Garuda Indonesia 1 membawa Presiden beserta rombongan lepas landas menuju Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat. Kedatangan Presiden Prabowo di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York disambut para pejabat Amerika Serikat dan jajaran delegasi Indonesia. Selain disambut para pejabat negara, kepala negara juga disambut hangat para diaspora Indonesia. Kedatangan Presiden ini menandai awal kunjungan kerja dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Selain disambut para pejabat negara, kepala negara juga disambut hangat para diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia berharap kedatangan Presiden Prabowo membawa semangat perdamaian dan pembangunan secara global, di mana posisi Indonesia sebagai pembicara ketiga dalam debat umum PBB patut dibanggakan. Rencananya Presiden akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga sesi debat umum PBB pada 23 September 2025. Hadirnya Indonesia dalam sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif. Selain itu, Presiden Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Dalam sidang umum PBB ini, komitmen Indonesia akan terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerjasama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpeluang untuk bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia akan terus mendorong tercapainya perdamaian dunia. Di dalam sesi debat sidang umum Majelis ke-80 PBB ini, Indonesia mendapatkan urutan ketiga dalam menyampaikan pidatonya. Menlu Sugiono menegaskan Presiden Prabowo akan fokus terhadap upaya kuat para anggota PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga mendorong penguatan kerjasama global dan terus berkontribusi aktif dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan untuk pembangunan Indonesia itu sendiri. Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, 8 years and more for peace, development and human rights, yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini. Ya, baik pemirsa, sebelum kita akhiri Marketplace pada hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG pada 26 menit perdagangan di pagi hari ini, di mana IHSG pemirsa ini terpantau mengalami pelemahan tipis 0,15% ke 8.038, sementara itu top gainers datang dari CDIA, BRPT, HMSP, kemudian SMIL dan juga Antam. Top losers ada BRMS, AMMN, kemudian juga BBNI, DSSA dan juga Data. Top gainers maksud kami untuk pergerakan sektoral, sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan penguatan 1,28% disusul oleh non-cyclic. Kemudian sektor yang melemah paling dalam adalah sektor transportasi dengan pelemahan 0,64%, disusul oleh sektor finance yang melemah 0,3%. Ya, baik pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Versation Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Cu, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.